Cuma kita susun cerita, kita dengar dengan nek, kita cocokkan dengan sejarah. Iya. Ya kan? Iya benar. Akhirnya kita ketemu, oh ternyata kami seperti ini. Kami dulu berkerajaan di Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, kerajaan kami. Berarti keturunan kami ini dulu sini gitu kan. Dari Bentan pindah ke sini pada tahun sekian, berumah. Kalau Melayu nih kita berceritakan luas, Bang. Iya, luas. Nah, karena Melayu ini untuk Melayu itu sendiri aja terbagi 3. Yang pertama Melayu laut, disebut dengan kami saudara kami orang Sampan atau orang laut suku kan, laut, suku laut. Dia itu tidak bertempat. Dia nengok angin, di mana tempat di situ. Angin ini utara ini kan kuat nih. Kayak istilah sekarang nomaden gitu ya. Nah, nomaden gitu. Dia hidup berpindah-pindah. Di mana tempat dia boleh nyuluh, dia boleh mencari ikan, di situ tempat dia pindah. Nanti kalau angin kuat di situ nanti dia pindah lagi ke sana. Ada juga Melayu pesisir. Nah, kita nih lah. Yang kita bahasa nih bahasa dagang, bahasa pendatang, bahasa bebas, bahasa nasional. Iya. Kalau kami itu kan ramai kan. Kalau bahasa galangnya kame. Kame. Kame kalau sebut kamu tuh Mika. Mika. Kalau kita bukan lagi kalian, bukan lagi kamu Mika. Bukan lagi awak. Kalau aku sama lah mungkin. Aku. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bima, si anak kampung yang kamu rindukan. Oke teman-teman, video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi sebuah perkampungan. Nah, lebih tepatnya kita akan belajar sejarah kampung, teman-teman. Nah, kampung ini adalah kampung Pasir Panjang, teman-teman. Masih sekitaran Pulau Rempang. Secara pemerintahan termasuk dalam Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, teman-teman. Nah, kali ini alhamdulillah kita dapat rekomendasi dari Bang Ray. Kita akan nanya-nanya sejarah tentang seluk-beluk atau asal-muasal perkampungan Rempang ini, teman-teman. Perkampungan Pasir Panjang lebih spesifiknya, teman-teman. Kita akan belajar sejarah dengan abang kita. Nanti kita kenalan di sana nanti. Rumah semua, Bang? Iya, sampai ke ujung sana. Cuma nyebar. Berapa dusun, Bang, di sini? RT RW di sini kan? Iya, RT RW 2 RT 1 RW. 1 RW. Tapi RW 1 sudah relokasi. Relokasi di duluan mereka ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Siapa nama Bang? Siapa dulu nih? Ray. Bang Ray. Saya Gomlo. Bang Gomlo. Joyce. Joyce ini teman saya dari Batam. Pak Didi. Pak Didi, Pak ya. Oke. Lagi duduk santai aja nih. Alhamdulillah. Menikmati kopi hitam. Iya. Pinggir pantai. Sudah dingin namun kopi. Ini kopi hijau nih, Bang, kembang pokok. Enak anginnya di kampung kayak gini. Kalau kami orang Melayu kayak gini lah. Ini habis makan nih enak kali nih buat tidur nih. Habis makan siang enak tidur nih. Iya Bang ya. Soalnya kalau kita orang Melayu, Bang, hanya siang nih kita dapat berkumpul. Iya. Karena kalau malam kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing jadi nelayan kan. Betul. Jadi orang Melayu kalau nampak di siang hari tak usah heran. Kalau nampak kumpul tak usah heran karena siang lah dia punya waktu. Betul. Kalau malam kita sibuk nelayan, berangkat jam 3 petang, balik jam 6 pagi, jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Iya. Karena memang aktivitas utamanya kan nelayan, mencari di laut ya Bang ya. Iyalah kita malam nelayan itu kan rata-rata kan. Waktunya yang paling banyak untuk ke laut, Pak. Bang ya. Waktu malam. Kita nih kalau tinggal di pesisir nih ibaratnya kata orang Kelawa, Bang. Kelawa itu kalong bahasanya. Iya. Ya kan? Tersadar di waktu malam, siang tidur. Sampai petang. Benar. Kalau itu kan malam mencari rezeki kan siang tidur dia. Iya benar. Ini saya ngopi ya. Iya. Ngopi lah. Udah 2 gelas. Malu-malu.
Jangan malu-malu, Bang. Malu. Itulah Kita ibarat begitu. pepatah kata Melayu, kalau ngopi sudah ditawarkan tak minum kepunan. Inilah kalau sudah sampai di daerah tanah Melayu. Iya, gitu, Pak ya. Karena kalau nak minum kopi sejuk kembang pot. Jadi kami di daerah Pulau Galang ini tanah Melayu ini kami paling takut namanya kepunan itu. Kebanyakan sudah terjadi. Jadi kampung kita ini nama Kampung Pasir, Pasir Panjang, Pak ya. Panjang. Pasir Panjang. Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Iya, iya. pemerintahan Kota Batam, tahulah sendiri kan. Provinsi Kepulauan Riau, betul benar. Nah, terus masuk dalam Pulau Rempang ya secara posisi. Iya, termasuk posisinya Pulau Rempang. Bukan Galang, Pak ya. Bukan. Bukan. Galang cuma kecamatan. Kalau Rempang pulau lain lah dengan Pulau Galang. Karena Pulau Galang bila berkata Pulau Galang berarti Jembatan 5. Jembatan 5. Kita dipisahkan dengan Jembatan 5. Betul betul. Ah. Kalau Kampung Pasir Panjang ini kan belum nyampe Jembatan 5. Kalau pas baru kalau 4,5 ya. Ah, belum. Jadi gini Bang, ini kan ada nanya-nanya lah sedikit masalah sejarah kampung lah. Iyalah. Nah, jadi kan kebetulan saya ini kan biasa ngambil-ngambil video perkampungan gitu. Nah, terutama perkampungan Melayu lah. Ya. Macam nih kan perkampungan Melayu termasuk Bang ya. Iyalah, kita kan orang Melayu. Nah, itulah. Kalau di Batam ini perkampungan ya di pelosok kayak gini lah bisa kita dapat perkampungan Bang ya. Iyalah, karena memang pesisir kan. Iya benar benar. Melayu banyak tinggal di pesisir. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu Bang, tahun berapa kira-kira perkampungan Pasir Panjang ini yang ada di Pulau Rempang ini pertama kali didiami oleh penduduknya Bang, kira-kira pertama kali warganya ada di Kampung Pasir Panjang, Kampung Pasir Panjang atau Rempang ini sejak tahun berapa Bang kira-kira? Mungkin Abang yang bisa menjelaskan ya. Ya Bang Re, izin Bang ya. Betul. Ya dengan Bang Gombloh ya Bang ya. Sebenarnya kalau bercerita masalah tahun berapa itu kan memang tahunnya cukup lama Bang. Tapi namanya juga kita ni punya nenek, Iya iya. punya orang tua, kita kan bertanya kan. Betul, Nek, bila nek masuk ke kampung ni? Atau bila Pasir Panjang ini terdiri gitu kan. Terbangun atau dia jadi kampung gitu. Kalau mengikuti cerita nenek, mamaknya nenek itu meninggalnya kan 115 tahun. 115 tahun. Nah, berarti Mika dia masuk tuh pada tahun 1740-an tuh sudah masuk ke Rempang ini. Rempang ini. Tahun 1740-an itu sudah masuk. Noyang saya. Iya iya. Sementara nenek saya hari ini kan masih umur 106 tahun kan. 1740 coba hitung udah sekarang berapa 2024 berapa itu? Itu noyang saya tuh, maknya nek saya gitu kan. Maknya nek, Mak nek saya. abang ya? Mak nek saya yang 115 tahun meninggalnya di sini juga. Yang seperti aku jelaskan kemarin. Apa ini? Namanya Binti Fajar. Iya binti Fajar Pak ya. Iya. Oh yang maknya Nek Mela. Iya, yang kemarin kan sudah aku jelaskan kemarin. Iya benar-benar. Iya, namanya mamanya Nek Tula. Nah, itu kan sudah aku jelaskan kemarin. Iya iya iya. Jadi mereka itulah usia tahun 17 sekian itu sudah ada di sini. Sudah ada di sini Pak ya 1740-an gitu Pak Iya. ya. Iya iya iya. Nah, terus ini Bang. Ya, Rempang, Pulau Rempang ini gimana ceritanya Bang? Apa maksudnya apa itu yang dikatakan Rempang itu sebenarnya maksudnya arti itu ya? Arti dari Rempang itu sendiri itu apa kira-kira Bang? Iyalah, Bukan saya kira-kira ya, paham. berdasarkan cerita sejarah lah. Kita Jadi ngobrol-ngobrol. kalau kita lari kepada nama Rempang itu, maka kita lari kepada bahasa, Bang. iya. Bahasa. Kalau bahasa nasional kita atau bahasa Indonesia itu disebut dengan pertahanan. Pertahanan. Ah. Arti daripada Rempang ini Bang, Arti ya? daripada Rempang itu. Rempang itu sendiri sebenarnya kalau menurut mengikuti bahasa kami Rempang itu artinya juga pertahanan. Bahasa Melayu itu Galang Rempang, nih. Melayu Galang ini Melayu mengatakan pertahanan itu Rempang. Maka orang tua kami dulu bila ada orang yang pingin dihalangi dia ketika dia lewat, Rempang Bang. Oh, itu begitu. artinya tahan Tahan ataupun dia. halang gitu. Itulah disebut dengan Rempang. Oh iya. Jadi artinya sesuai dengan zaman dia, apalagi kita sekarang sudah bahasanya satu, bahasa Indonesia, betulkanlah menjadi pertahanan. Iya. Tapi bahasa ini Rempang itu sendiri sebenarnya pertahanan. Kalau kami ngabah dulu pertahanan ya Rempang gitu. Itu kan sesuai dengan kami di sini Rempang, itu tidak ada raja, cuma panglima perang, panglima Rempang. Panglima Rempang. Panglima Galang itu kan ibaratnya jenderal perang lah itu. Jenderal perang. Panglima itu. Istilah kerajaannya gitu Pak ya.
Jadi kedudukan Panglima Rempang itu adalah sepertinya panglima perang gitu dia kan. Orang yang terkuat atau orang yang macam mana lah gitu kan. Nah, jadi sesuai dengan namanya Rempang tadi itu, pertahanan kan. betul. Ya, kalau mau sebutan pertahanan itu, kalau kita orang Melayu itu ya memang Empang. rempang re itu tambahan, Bang. Kalau aslinya itu Melayu kami bilang itu empang. Nah, empang itulah dibilang untuk Menghalang, mencegah, jadi menahan gitu. jadi ibaratkan seperti kelong lah. Nah, kalau kelong itu kalau kami bilang empang. Nah, karena kalau ikan sudah Kami ditutup, empang, kami tahan, dia nggak kami bisa tutup, keluar. tak bisa keluar gitu Nah, kan. itulah dinamakan empang. Ada kaitannya juga ya, empang gitu ya. Iya. Jadi Itulah nama Rempang tadi Iya. itu dengan sistem itu namanya Pertahanan. penghalang. Menghalang, tahanan. Gitu ya, empangnya. Dan tahunnya sendiri semenjak tahun 17 sekitar 14 Sekitar 40-an gitu lah. ya. No, yang kami itu sudah masuk ke Kempang ini gitu, sudah hidup di sini. Nah, Luar biasa itu. jadi kalau abang bertanya masalah keturunan, ya Kempang dengan Bintan itu sama, Kempang dan Pinang itu sama, satu keturunan sebenarnya, karena satu wilayah. Sekarang aja lah, artinya sudah zaman baru, sudah di petak-petak. Ada kota Batam. Kerajaan Bintan ya. Kalau zaman kerajaan ya, kita kerajaan Bintan, karena kerajaan. panglima kita di sini. Kalau jam ada dipanggil oleh kerajaan baru ke sana. Lalu beliau nanti balik lagi ke sini. Karena di sini basis pertahanan, jadi tidak dapat dilihat mana bukti pertahanannya Ya, itu. itu juga Bang, satu lagi itu. Maka itu kalau dia orang meninggal, dia orang tak dibumikan di tempat pertahanan ini. Tentunya dia orang dia kebumikan di tanah-tanah raja lah yang dekat dengan kerajaan. Contohnya macam Pulau Penyengat, macam daerah-daerah belakang Padang. Itu abang mungkin mudah bertemu dengan makam-makam raja-raja atau makam-makam panglima-panglima yang ada di daerah situ. Dia orang tak akan dibumikan di sini. Kalaupun dikebumikan di sini, mungkin hanya prajurit-prajurit biasa. Yang mungkin nama dia pun, maaf cakapnya dah terlampau lama, kita pun tak faham kan. Tetapi bukti nyata itu ada berupa kuburan-kuburan muka dia yang ada dekat Tanah Rempang itu sendiri. Dengan banyak bang cerita-cerita Rempang ni bisa kita ceritakan sebenarnya. Peninggalan contohnya Batu Tanjung Gonggong. Ada di sini Bang. Ada Di Kampung di Pasir Panjang nih. Ada. Di samping ini ada juga kendaraan istilahnya panglima kami. Seekor hiu yang yang jadi terumbu, jadi busong disebut dengan terumbu kudi. Iya. Di depan kami ini ada terumbu balang. Ada Bang ya. Dekat pantai ini. Ya, terumbu balang itu adalah kalau orang Bugis bilang itu terumbu penghalang juga. Terumbu penghalang. Iya. Terumbu balang sih ya. Iya. Tapi air kering baru nampak. Jadi semacam bukti nyata peninggalan tuh Iya, ada ada. sebenarnya. Ada. Tapi berupa kuburan raja, kuburan apa itu tidak ditemukan. Tidak akan ditemukan karena memang ya namanya raja, namanya panglima itu kan orang mulia, Bang. Iya. Ya kan tak akan mungkin dikuburkan sembarangan. Tentunya dikuburkan di tempat-tempat yang istimewa Karena gitu di sini kan istilahnya sebagai basis pertahanan rahasia. Basis pertahanan rahasia. Nah, tapi untuk menguburkan kayak raja-raja apa orang-orang penting dalam kerajaan itu ya di tanah pusatnya kan. Kita Pulau Pinang, Tanjung Pinang gitu kan. raja-raja Melayu dulu kan dia dalam membina tentara atau prajurit dia kan dia pandai, Bang. Tidak semua prajurit itu muncul di permukaan. Ada juga istilahnya prajurit-prajurit bayangan lah bahasanya begitu. Elitnya gitu kan. Ketika elitnya sudah turun orang aja bingung. Iya. Alih-alih kok sedikit jadi ramai gitu kan. Yang elitnya ini yang turun. Nah, mungkin ya yang lebih saya berilmu, yang lebih paham. Benar. Karena di daerah kita Melayu ini kan banyak ilmu-ilmu kejawen yang dipahami, yang dipelajari, yang diamalkan gitu kan. Contoh nak berjalan ke suatu tempat. Dia orang pakai pelangkah. Pelangkah itu apa? Pelangkah itu artinya ilmu keselamatan lah. Cari waktu tepat. Cari waktu tepat gitu, ya kan? Itu namanya pelangkah. Pelangkah ya. Jadi dia orang ngetong, dia orang cocokkan hari. Ini hari naas, hari bahaya atau hari baik. Iya. Hari kemenangan. Kalau hari bahaya dia orang walaupun macam mana gentingnya dia orang tak akan berangkat. Benar. Tapi bila memang dia orang kata ini hari menang, tancap gas. Kalau zaman dulu kan begitu dia. Masih Turun, serang gitu kan gitu. Walaupun di Bima, di Pelorut juga itu sama. Sama, kita semua begitu. Jadi dia berlapis-lapis dulu tentara prajurit-prajurit ini berlapis-lapis. Tidak artinya semua prajurit kita muncul tuh begitu prajurit itu tidak.
Ada basis-basis pertahanan rahasia yang memang sengaja disembunyikan oleh raja. Salah satunya di Pulau Rempang. Salah satunya di Pulau Rempang itu. Dia tidak butuh pertahanan karena pertahanan kami orang Melayu ini pertahanannya tidak susah, tidak perlu benteng yang kuat, yang kokoh. Maka itu kami orang Melayu selalu ada pepatah mengatakan pokok itu adalah simbol laut kami. Pokok Tanaman-tanaman ini itu adalah simbol laut kami. Semakin besar pohon yang tumbuh, maka semakin besar ikan di laut. Maka itu sekarang tengok pohon-pohon besar dah tak ada lagi, tumbang menumbang semua. Kami cari ikan pun harus jauh juga. Karena dah pokok besar dah pohon besar dah kami jumpa dah jauh daripada tempat kami tinggal. Dulu kami cari ikan besar di siring pantai aja dapat. Karena pohon-pohon besar masih bersama kami. Kami percaya, orang tua kami percaya itu. Berapa banyak daun di atas pohon itu begitu banyak. Sorry, Bang. Apanya tuh? Pokok adalah simbol. Simbol. Kalau semakin besar pokok, semakin banyak ikan. Semakin banyak ikan. Sekitar situ ya. Sangat dihormati pohon-pohon itu. Makalah kita orang Melayu itu banyak pohon-pohon keramat. Ya kan? Pohon-pohon keramat. Ya, kita orang tua kami dulu. Kalau sekarang ini kan kita sudah campuran pendidikan, ini sudah campuran. Kawan tua dulu kami adakan kedurian, adakan apa, kita sering ngantarkan ke leluhur-leluhur. Leluhur berupa pulut kuning, telur ayam. Ya, kalau bahasa kami Melayu itu semah lah. Semah, Bang. Oh, kalau bahasa Melayu semah. Kalau bahasa kita Jawa macam sesajen gitu. Kadang-kadang ada. Masih. Sekarang masih ada. Sekarang ada juga. Cuma berarti sudah jarang kita lakukan kita itu. Sekarang gini, kita nabi kan ada 25 nabi. Betul ya. Bagian nabi itu kan sudah ada bagiannya tersendiri. Bagian ikan, bagian air, bagian hutan, bagian sungai, bagian apa kan nabi itu jaga kan? Iya. Bagaimana kalau kita masuk rumah tanpa assalamualaikum kan dimarah orang. Benar. Begitu juga kalau kita mementingkan suatu mau ke hutan atau mau kita ke ikan tanpa permisi, tanpa permohonan kan kita nggak bisa dapat. Kalau kita nggak hormati mereka, kita kan dianggap lancang kan? Betul. Kita kan salah dengan mereka, melanggar undang-undang mereka kan? Benar. Kita kan sudah punya 25 nabi ini tadi. Nabi ini bagian ini ususnya. Nabi ini bagian ini, pohon bagian apa kan? Kalau kita tidak permisi dulu sama pohon tuh mungkin kita ditegur pohon itu kan? Jadi manusia sekarang melanggar hukum dan undang-undang itulah selalu terjadi. Sehingga sekarang binatang pun tidak menghargai kita, tak menghormati kita karena kita tidak pernah menghormati mereka. Suka-suka mereka mau makan tanaman kita karena kita sudah tak hormati mereka lagi. Tidak seperti orang zaman dulu kan. Zaman dulu kalau berkebun mana ada binatang mau ngaruh karena ada permisi dulu, minta dulu sama kedudukan orang yang menjaga tanah, jaga apa. Tadi itu sesuaikanlah dengan yang sesajen tadi itu. Aku permisi numpang bikin kebun di sini. Adalah kalimat-kalimat itu, Bang. Contohnya kalimat yang mungkin setiap orang mungkin kalau dia orang Melayu dia paham kalimat itu. Kalimat kami kadang-kadang untuk datang di suatu tempat untuk menggunakan suatu barang selalu mengatakan tabek datuk, anak cucu numpang. Entah numpang lebang kayu, entah numpang kencing, entah numpang buang air besar, entah numpang jaring. Itu sebagai bentuk apa kata orang salam kami kepada makhluk mungkin yang tak kasat mata yang dipercayai oleh leluhur kan gitu yang kan. tak nampak. Kita di sini masih yakin, tapi kalau kamu cari sama macamnya warga lain kecuali warga kami, kamu orang tidak akan pernah dapat yang aslinya. Karena asli penduduk Rempang ini cuma berapa persen yang asli di sini, termasuk nenek ini. Iya, yang masih termasuk anak-anaknya, cucu-cucunya yang masih asli di Rempang ini. Kalau lain itu kan ada tahun 2000 yang masuk, ada tahun sekian Tahun baru lah, Bang, tahun baru. Tidak daripada 1740 tadi. Termasuk si Ira ini kan termasuk keturunan dari kami semua. Jadi anggota mama itu neneknya masih anggota mama aku. Jadi susah kalau kamu orang mau cari sama orang lain, kenyataannya tidak akan seperti yang kami katakan ini. Beda lah. Beda ceritanya. Mungkin singkat atau ditambah gitu. Kalau kami tidak bisa disingkat, tidak bisa juga kami menambah. Meskipun itu hanya 3 patah, itulah perkataan yang kami harus katakan.
itulah kebenaran dia, tidak bisa kami menambah ini. Itu sudah lepas daripada jalur, harus kami katakan. Karena buktinya Sudah beda dari cerita yang harus kita ceritakan. yang Sejarah masih dia itu. hidup sekarang ini kan nenek daripada bapak, mama, bapak kan? mama. Mama daripada bapak ya. Mama daripada yang bapak. Dia usianya 106 tahun. 106 tahun. Gitu teman-teman. Jadi sejarah itu ya mungkin dari keluarga bapak ini ya mungkin masih ada cerita turun temurunnya itu. Iya, memang keluarga besar bang. Ya, karena Dari masih hidup ujung nih, Pasir Bang, ya. Panjang sana Nelahnya. sampai ujung sana itu udah jadi keluarga semua. Karena ya itu ada cucu cecet nenek ini. Benar. Nah, jadi kita menikah ada yang nikah sepupu, ya kan? Kita Melayu kan begitu, ada yang nikah sepupu, Kalau ada zaman yang dulu. juga luar kan. Jadi Rata-rata memang kayak gitu. itulah cerita singkat tentang masalah Rempang itu. Sejarah Rempang bukan masalah, sejarah Rempang. Iya. Nah, cuma kalau untuk cerita lebih ke dalam lagi, kami mohon maaf Iya, karena kami ini kan orang muda. Betul. Cerita pun sepenggal-sepenggal. Iya. Cuma kita susun cerita, kita dengar dengan nek, kita cocokkan dengan sejarah. Iya. Ya kan? Iya benar. Akhirnya kita ketemu, oh ternyata kami seperti ini. Kami dulu berkerajaan di Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, kerajaan kami. Berarti keturunan kami ini dulu sini gitu kan. Dari Bentan pindah ke sini pada tahun sekian, berumah. Kalau Melayu nih kita bercerita kan luas, Bang. Iya, luas. Nah, karena Melayu ini untuk Melayu itu sendiri aja terbagi 3. Yang pertama Melayu laut, disebut dengan kami saudara kami orang Sampan atau orang laut suku kan, suku laut. Dia itu tidak bertempat. Dia nengok angin, di mana tempat di situ. Angin ini utara ini kan kuat nih. Kayak istilah sekarang nomaden gitu ya. Nomaden gitu. Dia hidup berpindah-pindah. Di mana tempat dia boleh nyuluh, dia boleh mencari ikan, di situ tempat dia pindah. Nanti kalau angin kuat di situ nanti dia pindah lagi ke sana. Rumahnya di perahu itulah. Ya, rumah di perahu itulah. Tapi memang itulah cara dia orang kan. Mesti kita hormati, mesti kita jaga dan lestarikan. Iya. Ada juga Melayu pesisir. Kita nih lah. Yang kita bahasa nih bahasa dagang, bahasa pendatang, bahasa bebas, bahasa nasional lah kalau bahasa Melayu dia. Iya, bahasa dagang gitu. Bahasa dagang. Kayak udah bercampur. Campur, gitu bahasa campur bang. Campur Bugis, campur Buton, campur Jawa, campur Padang, campur kita orang Medan, campur kita orang Flores bang. Bahasa aslinya, bahasa kami pakai Mika bila datang ke Sike. Itu kamu kapan datang ke sini? Ini dasarnya aja udah bingung gitu. Mika anak apa datang Sike? Kamu orang mau cari apa di sini? Itu ngerti nggak itu kalau tanpa dijelaskan dulu? Kalau kami itu cengkoknya beda. Ini udah beda ini aksennya beda. kalau kami itu kan ramai kan. Kalau bahasa galangnya kame. Kami kalau sebut kamu tuh Mika. Kalau bukan lagi kita kalian, bukan lagi kamu Mika. Bukan lagi Jawa. Kalau aku sama lah mungkin. Kalau aku Dia saya aku. Kalau kami kan aku. Aku saya itu bahasa halus lah bahasa. Kalau macam kamu orang kan Diko. Itu lebih kurang mirip-mirip itu Dikau gitu kan? bahasa Kalimantan ada sedikit nyeluk. Diko budak mana? Diko budak kemana nih? Kamu mau kemana? Misalnya Diko nak kemana? Kamu mau kemana? Belajar bahasa Galang susah nih bro. Kalau bahasa Galangnya kalau betul-betul bahasa Galang agak sulit. Itulah bahasa asli Pasir Panjang Galang ini, Rempang ini. Rempang. Oke teman-teman, ya mungkin untuk cerita sejarah kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lepas lagi tentang suasana atau situasi kondisi yang ada di kampung Pasir Panjang ini, di Pulau Rempang ini teman-teman. Jadi terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga kepada abang-abang atau bapak yang udah mau menceritakan tentang sedikit banyak sejarah Pulau Rempang ini bapak ya, bapak bang ya. Iyalah. Terima kasih banyak. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis, terima kasih banyak. Sehat selalu buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, lagi bang, lanjut bang. Iyalah. Saya tutup video.